Nah, tadinya kulit saya tuh seperti ini. Lumayan kelihatan kan kalau kusam, kasar, dan walaupun nggak tampak berminyak, dia itu kasar, pori-porinya besar. Pokoknya dipegang tuh nggak enak lah. Itu foto saya bukan setahun yang lalu. Ya, hampir 2 tahun lalu lah. Nah, apa aja skincare wajib untuk kalian yang kulitnya berminyak, kusam, pori-pori besar, dan kulitnya kasar? Ya, kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih, karena saya update video seminggu sekali mengenai make up untuk kulit sawo matang dan skincare untuk kulit berminyak. Oke, saya akan mengurutkan step-stepnya. Pertama, skincare pertama atau step pertama di tahap pertama untuk kalian yang kulitnya berminyak. Nah, step pertama, double cleansing. Mengapa double cleansing? Walaupun dia itu oil, dia itu pengganti face wash yang paling nampol untuk kalian yang kulitnya berminyak. Yang dimaksud dengan double cleansing adalah di dalamnya itu ada minyak, lalu kemudian minyak itu dibersihkan dengan air. Itu yang dimaksud dengan double cleansing. Step pertama adalah membersihkan dengan minyak dengan minyak kita yang ada di wajah itu bersatu. Si double cleansing ini bisa masuk ke dalam pori-pori kita yang berminyak, lalu diikat, dibersihkan di dalam pori-pori itu, lalu kemudian kita bilas dengan air, keluncur, dan kemudian minyak si double cleansing itu yang sudah mengikat dengan kotoran-kotoran atau minyak-minyak yang tersisa di wajah kita itu langsung keluar hanyut bersama dengan air. Itu konsep si double cleansing. Jadi double cleansing itu wajib sekali untuk kalian yang kulitnya berminyak. Walaupun dia itu minyak, dia dipakai untuk membersihkan wajah kita yang berminyak, itu dia bersih banget. Bukan yang akhirnya minyaknya itu menjadi oily atau nempel di wajah kita. Kan dia itu cuma teksturnya aja. Teksturnya itu minyak, tapi di dalam minyak itu ada sabun atau pembersihnya. Kalau udah dibersihkan dengan air, ya minyaknya luntur, hilang gitu ya, kayak sabun yang dibersihkan dengan air, nanti sabunnya hilang. Jadi konsepnya sih double cleansing itu seperti itu. Jadi wajib sekali buat kalian yang kulitnya berminyak, please pakai double cleansing. Apalagi kalau kalian pakai sunscreen. Sunscreen itu kan pekat, dia itu berminyak banget sih sunscreen. Kalau kalian udah pakai sunscreen, wajib banget pakai double cleansing biar membersihkannya itu maksimal. Kalau cuma pakai face wash aja atau cuma pakai sabun aja, menurut saya kurang bersih sih, karena saya sudah pernah. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oh ya, ini contoh aja ya double cleansing. Kalau kalian ingin mengetahui apa aja double cleansing untuk kalian yang kulitnya berminyak, karena saya sudah pernah mereviewnya, kalian bisa mengklik link di atas ini. Klik. Oke, lanjut ke step yang kedua. Setelah double cleansing, pakai skincare yang ada acit-acitnya atau exfoliating skincare. Nah, apa yang dimaksud dengan exfoliating skincare? Exfoliating skincare itu kalian paling ngerti banget atau paling familiar itu dengan scrub. Scrub itu physical exfoliating. Nah, scrub itu kan dipakai untuk menghaluskan kulit-kulit mati atau membuang kulit-kulit mati, atau yaitu pokoknya ngilangi kulit-kulit mati di wajah kita. Yang kulit kita akhirnya kasar menjadi lebih halus. Tapi kan halusnya tuh kayak dari luar aja, bukan yang sampai dari dalam. Karena dari luar tuh cuman kulitnya aja. Permasalahan utama di kulit kalian yang berminyak itu tidak terselesaikan dengan yang namanya scrubbing aja. Scrubbing tuh paling berfungsi untuk menghaluskan sel-sel kulit mati kita itu sekitar ya 2 harian lah. 2 harian itu lumayan halus. Namun kemudian kan sel kulit mati tumbuh terus ya, tumbuh terus, numpuk terus. Ya kalau nggak pakai rajin-rajin banget ya, misalnya itu seminggu 2 kali, ya kulit kalian nanti bakal kasar. Saya aja udah pakai itu seminggu 2 kali, kulit saya masih kasar walaupun saya pakai scrubbing dari The Body Shop. Ya halus tuh paling ya sehari 2 hari itu, pokoknya sehari 2 hari. Nah, kita akan membahas yang namanya exfoliating skincare yang chemical, yang membersihkan dari dalam. Kita cari akar permasalahannya, kita bersihkan dari dalam. Nah, minyak dalam kulit kita yang berminyak itu kan banyak banget ya. Si exfoliating skincare itu biasanya mengandung AHA atau BHA. Kadang mereka itu ada exfoliating yang AHA doang atau ada exfoliating yang BHA doang. Nah, bagi kalian yang belum tahu mengenai AHA ataupun BHA atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai exfoliating skincare itu fungsinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kalian bisa mengklik link di atas ini. Klik. Nah, kali ini saya akan membahas exfoliating skincare yang AHA dan BHA yang jadikan satu atau satu botol. Biasanya itu dia bisa berbentuk toner ataupun serum. Nah, si toner itu salah satunya dari Bumi atau ada juga dari Avoskin. Toner itu yang
cairannya atau teksturnya itu seperti air, tapi fungsinya itu nampol banget, bekerja sampai ke dalam kulit-kulit kita, bisa membersihkan hingga ke dalam kulit-kulit kita. Nah, kalau serum itu yang paling nampol, serum itu lebih kental teksturnya. Contohnya si Avoskin Miraculous Refining Serum, 10% AHA, 3% BHA, 2% niacinamide dan ceramide. Kalau kalian ingin mengetahui review mengenai si serum ini, kalian bisa mengeklik link di atas ini. Klik, 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 klik. Oke, kita akan langsung bahas sekilas saja mengenai AHA dan BHA. Si AHA itu berfungsi untuk regenerasi kulit atau agen anti-aging. Jadi, dia itu membantu mengelupaskan sel-sel kulit mati. Nah, sel kulit mati kan dibersihkan, lalu kemudian masuk ke dalam pori-pori, kemudian dia bisa mengontrol atau mengikat yang namanya air di sekitar wajah kita atau air di sekitar kulit kita, air di sekitar lingkungan kita diikat sehingga kelembapannya pun terjaga. Jadi si AHA itu berfungsi untuk regenerasi kulit dan menjaga kelembapan. Jadi biasanya si AHA itu untuk kalian yang kulitnya kering itu nampol banget ya, dia itu agen anti-aging, dia itu mengontrol kelembapan kulit. Nah, oke, kita langsung bahas ke BHA-nya. Nah, si BHA itu biasanya dipakai untuk kulit yang berminyak karena dia itu membersihkan pori-pori, membersihkan minyak. BHA itu larut di dalam minyak, jadi dia itu mengikat minyak di dalam pori-pori kita, lalu kemudian mengontrol atau mengikat minyak itu biar nggak kemana-mana. Jadi akhirnya minyak kita itu lebih terkontrol. Seperti itu si BHA cara bekerjanya. Dan karena minyak kita itu lebih terkontrol atau si minyak itu dibersihkan oleh si BHA tadi, pori-pori kita menjadi lebih bersih. Yang endingnya si skincare itu lebih mudah terserap ke wajah kita kalau kita pakai si BHA tadi. AHA pun bekerjanya lebih maksimal, mampu meregenerasi sel-sel kulit kita menjadi sel-sel kulit yang baru atau menjadi agen anti-aging. Yang endingnya sel-sel kulit kita menjadi lebih cepat terbentuk dan lebih baru, lebih remaja. Kulit kita menjadi lebih halus. Atau kulit kasar saya berubah menjadi halus, jadi ganti tuh kulit kasar saya menjadi halus, pokoknya halus. Nah, karena pori-porinya bersih juga, akhirnya pori-pori kita bisa menjadi nampak lebih kecil, nampak aja ya, karena pori-pori yang terlihat besar itu disebabkan karena pori-pori kita kotor dan berminyak. Nah, kalau penyebab atau penyakitnya pori-pori besar itu udah hilang, ya akhirnya pori-pori kita kembali ke ukuran yang yaitu yang semula itu menjadi lebih bersih, lebih kecil, enggak kotor, minyan, jadi tambah gede-gede gitu. Jadi BHA itu berfungsi banget untuk kalian yang kulitnya berminyak. Jadi fungsi dari exfoliating toner itu seperti itu. Tapi ada tapinya. Exfoliating toner itu atau serum makainya hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti menjadi over exfoliating. Jadi untuk kalian yang kulitnya sensitif, kalian pakainya itu pelan-pelan aja. Dia bisa menjadikan terasa celekit-celekit. Ya, karena si AHA itu bekerjanya membuat kulit menjadi lebih sensitif. Jadi seperti itu. Tadinya kan saya pakai itu exfoliating toner itu hampir tiap hari. Dan saya juga memakainya itu berlayer-layer dengan skincare lain yang mengandung acid atau mengandung banyak bahan aktif. Endingnya skin barrier saya hancur. Saya jadi mudah jerawatan. Wow, jadi hati-hati banget itu cara pakai si exfoliating toner. Kalau kalian kulitnya itu kebal seperti saya yang semula itu, yang sekitar ya 2 bulanan, 3 bulanan pakai exfoliating toner doang atau serum doang itu nggak masalah ya. Saya pakai tiap hari nggak masalah karena kulit saya itu badak. Tapi setelah itu saya mencoba-coba skincare yang lain yang mengandung acid, yang mengandung bahan-bahan aktif lainnya seperti retinol itu hancur itu. Skin barrier saya hancur. Jadi kalau pakai si exfoliating skincare, kalian pelan-pelan aja, kasih itu jeda istirahat, tidak usah tiap hari. Ya misal seminggu itu ada istirahatnya 2 hari, jadi kalian pakai itu seminggu itu 5 kali, pagi dan malam nggak masalah. Tapi kasih aja lah jeda biar kulit kalian itu bernafas. Dan kalau bisa itu ya, pakainya nggak usah berlayer-layer. Kalau kalian pakai berlayer-layer, kalau kalian rela kulit kalian hancur ya nggak masalah ya. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Atau kalian itu pinter-pinter kalau meng-layer tuh pakai. Jadi si exfoliating skincare itu kan membuat kulit menjadi lebih sensitif. Dia itu juga dipaketkan dengan sunscreen, juga dipaketkan dengan hydrating toner, karena si BHA itu bisa membuat kulit menjadi kering. Kalau kalian pakainya itu
berlebihan atau ngecrutkannya si serum atau toner itu berlebihan, kalau kalian nggak seimbangkan dengan hidrasi yang lebih, maka yang ada adalah kulit kalian akan kering kerontang atau rusak. Jadi setelah pakai exfoliating skincare, paket yang wajib harus ada adalah hydrating toner, biar kulit kalian itu nggak dry, nggak kering kerontang kayak lumpur yang udah kering tuh, letok, pecah-pecah gitu. Jadi paketnya si exfoliating skincare adalah hydrating toner. Lalu kemudian wajib pakai sunscreen kalau siang hari, karena kalau enggak akan terasa celekit karena kulit kalian menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Itu yang dikerjakan oleh si AHA itu, yang bekerja lebih dalam banget hingga ke sel-sel kulit yang lebih dalam daripada epidermis kulit. Akhirnya kulit kalian menjadi lebih sensitif. Oleh karena itu kalian butuh yang namanya pakai sunscreen kalau siang hari. Nah, kalau kalian malam hari pakai exfoliating skincare ya nggak perlu itu pakai sunscreen. Paketnya exfoliating skincare itu ya hydrating toner kalau malam hari, kalau siang hari wajib pakai hydrating toner dan sunscreen. Jadi seperti itu. Hati-hati pakainya ya men ya. Jika kalian ingin mengetahui cara pemakaian lebih jelas, kalian bisa mengklik link di atas ini. Klik. Hydrating toner yang saya pakai, saya cocoknya pakai The Body Shop karena ini nampol banget ya men ya. Walaupun si Ada Labo itu juga murah, itu nampol juga, melembabkan kulit, tapi saya nggak cocok dan kulit saya jadi jerawatan. Jadi saya rekomendasikan untuk kalian yang mau mencoba-coba pakai hydrating toner Ada Labo itu, karena dia lebih murah. Di beberapa orang cocok, tapi di saya nggak cocok. Skincare yang kelima yang wajib untuk kalian yang kulitnya berminyak, ini fungsinya cuma untuk mengontrol minyak aja, itu adalah si pelembab. Karena yang untuk mengamplas atau menghaluskan kulit serta membersihkan pori-pori itu adalah si exfoliating skincare. Jangan salah sangka ya, untuk kalian yang kulitnya berminyak, kalau nggak pakai pelembab wajah nanti wajah kalian menjadi tidak berminyak, tidak, atau minyak kalian nggak nambah. Tidak, yang ada adalah untuk kalian yang kulitnya berminyak wajib pakai pelembab, karena kulit kalian yang berminyak tetap butuh pelembab. Kalau kulit kalian yang berminyak tidak diberi pelembab, yang ada adalah kulit kalian itu minyaknya atau kelembapannya itu tidak terpenuhi. Kulit kalian itu tidak mendapatkan makanan yang melembabkan, atau kulit kalian itu ya nggak dapat kelembapan lah, intinya kulit kalian nggak dapat kelembapan. Lalu kemudian si kulit berminyak ini akan memproduksi minyak yang lebih banyak lagi. Jadi kulit kalian yang berminyak itu wajib pakai pelembab, biar kulit kalian yang berminyak itu tidak memproduksi minyak yang berlebihan lagi, yang akhirnya kulit kalian yang berminyak menjadi lebih berminyak lagi, jadi double berminyak. Oleh karena itu wajib yang namanya pakai pelembab yang membantu mencukupi kebutuhan kulit kalian yang berminyak. Jadi kelembapannya kan udah cukup, lalu kelembapannya udah cukup, nanti minyaknya yang keluar di kulit kalian yang berminyak itu nggak akan berlebihan lagi, ya tetap berminyak tapi lebih terkontrol. Intinya pelembab itu bukan untuk membuat kulit kalian menjadi lebih berminyak lagi, tapi untuk mengontrol minyak di wajah kalian agar tidak berlebihan. Jadi fungsi si pelembab itu seperti itu. Nah, nyari pelembab untuk kulit berminyak itu ya susah-susah gampang, kadang ada yang cocok, ada yang enggak, tapi intinya cari aja yang teksturnya itu enggak membuat kileng-kileng atau enggak berat atau enggak greasy, jadi akhirnya kulit kalian nggak nampak berminyak lagi. Nah, untuk review pelembab untuk kulit berminyak, kalian bisa mengklik link di atas ini. Klik. Itu saya sudah review di video sebelumnya. Lalu kemudian yang sudah saya sebutkan tadi, paket dari exfoliating adalah sunscreen. Misalnya itu sunscreen itu seperti ini, sifatnya itu kayak tameng, kayak perisai, pelindung. Kita mau memerangi anti aging, kita mau memerangi penuaan dini, kita mau memerangi yaitu penuaan dini lah intinya. Jadi si sunscreen itu intinya untuk melindungi wajah kita dari sinar UVA dan UVB yang bisa menyebabkan penuaan lebih cepat datang ke wajah kalian. Jadi si sunscreen itu penting sebagai perisai. Jadi misalnya kalau kita perang kita udah pakai skincare ya, misalnya nggak cuma pelembab wajah aja ya, tapi kita udah pakai skincare yang mengandung exfoliating skincare itu, yang mengandung AHA, yang mengandung hyaluronic acid dan lain-lain. Kita udah persiapan, kalau perang itu udah makan banyak, udah olahraga, udah perkuatan otot, tapi kita nggak pakai tameng, kita nggak pakai perisai. Yang ada kita kalau mau perang, kita akan kena serangan yang namanya tombak, kita akan kena serangan yang namanya bedil, kita akan kena serangan yang namanya panah, hancur semua. Jadi skincare untuk kalian yang kulitnya berminyak, yang paling pokok adalah pelembab dan
sunscreen, karena sunscreen itu penting sebagai tameng. Oh iya, yang paling pokok skincare untuk kalian yang kulitnya berminyak itu adalah satu, double cleansing, yang kedua pelembab wajah, yang ketiga sunscreen. Di antara itu wajib juga pakai exfoliating toner kalau kalian mau membuat kualitas kulit kalian menjadi lebih bersih, lebih halus, lebih nggak kasar, lebih rata warna wajahnya, dan lebih tampak lebih muda. Ya, umur saya 30, ini udah kelihatan 30 belum? 33 salah, 30. Nah, sekarang saya akan membahas skincare tambahan untuk kalian yang kulitnya berminyak. Jadi ini nggak wajib, tapi ini berfungsi banget. Yang pertama adalah niacinamide. Ini niacinamide dari Something. Ini nampol juga. Yang The Ordinary juga nampol, tapi saya kurang suka tekstur dari The Ordinary. Nah, si Something ini yang ada niacinamide dan moisturizer bead serum, dia itu udah ada niacinamide-nya, udah ada pelembab tambahannya, yaitu dari moisturizer bead. Kita akan bahas niacinamide-nya aja ya. Niacinamide itu berfungsi untuk meratakan warna kulit, bisa mencerahkan. Dia juga berfungsi untuk mengontrol minyak di wajah kita. Nah, karena minyak kita itu terkontrol, akhirnya pori-pori kita menjadi tampak lebih kecil. Jadi si niacinamide itu fungsinya bisa mengontrol minyak kalian yang udah banyak banget. Nah, beberapa orang kan ada yang sensitif terhadap AHA atau sensitif terhadap BHA atau sensitif terhadap dua-duanya. Kalian bisa skip yang namanya exfoliating skincare, yang chemical exfoliating skincare. Kalian bisa menggantinya dengan niacinamide karena dia itu juga berfungsi sebagai pengontrol minyak yang bisa akhirnya membuat pori-pori kita yang kulitnya berminyak jadi lebih kecil, dan dia juga bisa meratakan warna wajah kita yang banyak flek-fleknya dan banyak bekas jerawatnya. Jadi itulah fungsi niacinamide. Biasanya si exfoliating skincare itu juga ada niacinamide-nya, atau banyak banget lah itu exfoliating skincare yang udah ada tambahan niacinamide-nya. Biasanya ada AHA, BHA, dan niacinamide. Contohnya yaitu si Bumi ini exfoliating toner yang mild, itu juga ada AHA, BHA, dan niacinamide-nya. Exfoliating tonernya Avoskin itu juga ada AHA, BHA, dan niacinamide-nya. Tapi ada juga yang cuman BHA aja, contohnya Paula's Choice. Ada yang AHA aja, contohnya si The Ordinary. Ya, itu cocok-cocokan lah. Kalau kalian nggak cocok pakai niacinamide, ya kalian bisa pakai exfoliating skincare kayak yang mengandung AHA atau BHA atau AHA BHA tanpa niacinamide. Cuman AHA BHA tanpa niacinamide itu jarang ditemukan. Tapi kalau kalian bisa menemukan ya nggak apa-apa. Kalian bisa menuliskan di komentar di bawah ini kalau kalian bisa menemukan exfoliating skincare yang isinya AHA BHA tapi nggak ada niacinamide-nya. Nah, option kedua setelah exfoliating skincare adalah niacinamide. Lalu tambahan yang kedua adalah dari Hyaluronic Acid. Ini dari FSS, ini produk lokal juga. Hyaluronic Acid ini berfungsi sebagai menjaga kelembapan atau mencukupi kelembapan di wajah kita. Jadi dia itu pelembab tapi bentuknya serum. Jadi dia itu dipakai sebelum pelembab wajah. Serum yang langsung kelihatan hasilnya, bukan harus nunggu lama-lama, bukan harus nunggu seminggu 2 minggu, enggak. Dia cuman dipakai di beberapa tetes gitu udah kulit kita jadi langsung lembab. Jadi dia itu kayak pelembab wajah tapi dia bentuknya serum. Dan dia lebih mudah meresap karena dia bentuknya serum. Dipakainya juga sebelum pelembab wajah. Hyaluronic Acid itu ya fungsinya untuk mengontrol minyak juga. Namanya juga memberi kelembapan dengan cara mengelok atau mengunci kelembapan sekitar kita untuk terjaga di wajah kita, di luar ataupun di dalamnya. Jadi akhirnya kelembapan kita yang kulitnya berminyak itu tercukupi. Endingnya kulit kita yang berminyak tidak akan membuat atau memproduksi minyak lebih dari wajah kita yang berminyak lagi. Jadi endingnya kulit yang berminyak ini yang tercukupi kelembapannya dengan hyaluronic acid, dengan pelembab wajah, tidak akan memproduksi minyak berlebih lagi. Akhirnya dia mampu mengontrol minyak. Pori-pori menjadi lebih bersih dan akhirnya pori-pori nampak menjadi lebih kecil. Jadi sekian yang saya simpulkan mengenai skincare wajib untuk kalian yang kulitnya berminyak, kasar, kusam, pori-pori besar, jadi lebih halusnya. Fotonya ya ini before afternya lumayan kelihatan kan ya. Saya yang cuman pakai pelembab aja, nggak pakai sunscreen itu, ya kulit saya mungkin lebih nggak berminyak ya. Tapi karena udah kena sengatan matahari lagi, ya ancur lagi itu nampaknya skincare saya yang ada pelembabnya. Ya, kulit saya memproduksi minyak lagi karena saya kepanasan di luar, kena
UVA, UVB karena saya nggak pakai sunscreen. Akhirnya kulit saya rusak lagi. Percuma pakai pelembab tapi nggak pakai sunscreen. Jadi wajib banget itu sunscreen untuk kalian yang kulitnya jadi wajib banget itu sunscreen untuk semua kulit, untuk yang kulitnya kering, yang kulitnya berminyak, yang kulitnya normal, wajib banget karena sunscreen adalah skincare pertama untuk anti aging dan nggak mahal banget ya. Ada yang sunscreen 15.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang 300-500 ribu. Nah, untuk kalian yang suka sunscreen murah-murah, saya sudah pernah reviewnya yang cocok untuk kalian yang kulitnya berminyak. Kalian bisa mengeklik link di atas sini, klik. Nah, sekian review dari saya. Dadah, semoga membantu dan kalian tercerahkan dengan yang namanya skincare wajib untuk kulit berminyak. Semoga kulit kalian yang berminyak, kasar, kusam, nggak enak dipegang-pegang, pori-pori besar menjadi lebih halus lagi, dan kulit kalian menjadi lebih tampak awet muda. Kita akan bersama-sama memerangi anti aging. Dadah, assalamualaikum. Botolnya bisa dipencet-pencet. Enggak mau, biar ibu cepat selesai dong nih. Oh no. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu panggil Fatimah. Oh ya, ini punya Aruni. Ya udah, sini diajak main temannya. Ya, kali ini saya akan membuat review skincare untuk kulit berminyak. Salah. Saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah memberi produk make up dan skincare. Subscribe.